Nah, cacing tanah. Cacing tanah atau yang mempunyai nama lain lumbricina. Cacing tanah adalah kerajaan Animalia, phylum Annelida, kelas Oligotshatea, subkelas Haplotaxida, dan ordo Megadrillacea. Ada 3 jenis cacing tanah. Yang pertama ialah Pontos colek Corestururus, kedua Heretima posthuma, ketiga Megasolex kempi, yang tergolong ke dalam 2 famili. Cacing tanah adalah nama umum untuk anggota terbesar dari Oligotshaeta. Dalam sistem klasik, mereka ditempatkan dalam ordo Opisthophora. Cacing tanah adalah cacing berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam phylum Annelida. Mereka umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik, hidup dan mati. Sistem pencernaan berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Cacing tanah memiliki sistem transportasi ganda, terdiri dari cairan selom yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Memiliki sistem saraf pusat dan perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari 2 ganglia atas mulut, 1 di kedua sisi, terhubung ke tali saraf berlari kembali sepanjang-panjangnya ke neuron motor dan sel-sel sensorik di tiap segmen. Sejumlah besar kemoreseptor terkonsentrasi di dekat mulutnya. Otot melingkar dan longitudinal di pinggiran setiap segmen memungkinkan cacing untuk bergerak. Sel yang sama otot garis usus dan tindakan mereka memindahkan makanan mencerna menuju anus cacing. Cacing tanah adalah hermafrodit. Mereka tidak memiliki kerangka internal atau eksoskeleton, tetapi mempertahankan struktur mereka dengan ruang zoelom cairan yang berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Nah, cacing tanah jauh lebih melimpah di lingkungan terganggu dan biasanya aktif hanya jika ada air. Selama kawin, 2 cacing berbaris terbalik satu sama lain sehingga sperma dapat dipertukarkan. Cacing tanah masing-masing memiliki 2 lubang jantan dan 2 wadah sperma yang mengambil sperma dari pasangannya. Cacing tanah pun memiliki sepasang ovarium yang memproduksi sel telur. Dan cacing tanah memiliki fungsi terhadap sifat fisik tanah, yaitu dapat memperbaiki serasi dan drainase di dalam tanah, menguraikan bahan organik, membantu pengangkutan sejumlah lapisan tanah dari bahan organik, dan dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi subur. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan tentang cacing tanah. Terima kasih.